berkah amal, berkah ibadah. Berbicara soal amal dan ibadah, berbicara kembali kepada siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Memang dalam qudsi Allah, Allah menyatakan bahwasanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Awalnya Allah menyuruh kita man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Kenalilah diri, maka engkau kenal Tuhan. Tapi dalam hukum hijahiyah dan hukum jabariyah Al-Quran, ayat menyatakan man arafa nafsahu, berarti hu itu dalam hukum ma'rifat tauhid itu artinya aku. Berarti yang dipanggil dan disarankan oleh Allah mengenal diriku, diri akunya Allah. Wa qad araha rabbahu, mengenal siapa aku, siapa penguasamu, dan siapa Tuhanmu. Artinya dengan perantara sifat-sifat kehambaan Allah pada diri kita, bukan sifat keumatan. Kalau sifat keumatan, kita sudah kembali kepada pengkajian dari Tauhid Ma'rifatur Ruh Muhammad Rasulullah Adam asal awal jadi. Tapi kalau bicara tentang hamba, beda kita bicara tentang umat. Umat kembali kepada kehambaan Muhammad. Dan kalau kita bicara soal hamba, itu kembali kepada pengakuan sifat itu sendiri kepada Allah, menghambakan diri. Artinya sifatnya lebih dekat, menghambakan diri. Kalau umat boleh saja mengagungkan, tidak ada tolak ukur jarak. Tapi kalau hamba itu menghambakan diri, benar-benar menyatakan diri itu yang sebenarnya. Tidak susah kalau kita kaji. Allah tidak mempersulit umatnya. Maka kita akan mencari dari mana jalan kajiannya, mendapatkan diri yang menyembah dengan siapa yang disembah. Nah, disinilah tempat amal dan ibadah tadi. Kembali kita mencari kehambaan Allah pada dirinya dan keumatan Allah pada diri Rasulullah. Umatin wa umatin ya umatin. Rasulullah menyebut umatnya, bukan hamba. Di sini ada perbedaan antara perbuatan umat dan perbuatan hamba dalam hukum menyembah. Kalau hamba itu sudah sangat dekat. Dalam hal ini kita kembali melihat mana kehambaan Allah pada diri kita. Mungkin tidak asing kata-kata zat dan sifat ini, tetapi saya lebih menyempurnakan keberadaan la tafarraqu alal izzati wa la tafarraqu alal sifati. Artinya kita boleh hanya tafakur kepada sifat Allah dan janganlah tafakur kepada zatnya Allah. Kenapa? Karena Allah bersifat pada zatnya. Kalau seandainya zat ini suatu hawa yang berdiri diam, tanpa dia bisa bergerak, berarti dia belum bersifat, belum bertingkah. Nah, disinilah perlu kita pahami. Kita sudah dijadikan sebagai alam sinla atau alam ibadahnya Allah. Apa alamnya? Jasad alamnya ruh, ruh alamnya nur, nur alamnya zat, zat alamnya batin. Isinya belum ketemu. Sekarang kita disuruh lagi mencari yang di dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau tadi disuruh mencari diri, tapi diri apa? Diri nafsahu, diri akunya Allah. Dengan Rabbahu, dengan ketuhanannya. Mana dirinya yang bersifat Tuhan di dalam diri kita? Mana dirinya yang bisa bertuhan di dalam kita? Diri mana? Nah, disinilah
Allah menciptakan 3 kalimat alif lam mim tadi, pembekalan. Apabila berdiri nuraniku mewujud pada jasad, akal kiblatnya hati dunia, maka berdirilah rohaniku, masih rohaniku kata Allah, dengan kekuatan iman dan agamanya. Maka disinilah aku berdiri dalam Rabbaniku, diri batin bagi aku untuk bertuhan kepadaku. Nah disinilah diri nurani, diri rohani, dan diri Rabbani. Nah di sini kita kodrat ini kita harus tahu mana yang bisa mendekati Allah dari 3 kodrat diri tadi. Nah disinilah kita baru paham para hadirin dan jemaah sekalian, bahwasanya kita melihat mana diri yang dikatakan menghamba kepada Allah. Nah kalau diri yang kita sebut 3 kodrat tadi lazim disebut dengan insan. Nah insan ini adalah kehidupan batin, kehidupan zat dan sifat. Kehidupan sifat di atas zat, bertingkah sifat dengan zat. Nah disinilah yang dikatakan kehidupan insan. Tetapi insan tidak mungkin bisa dia menghadap Allah, karena insan bukanlah tunggal sifatnya. Insan itu masih kehidupan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dunia kita, pada kehidupan lahiriah kita ini. Di sini kita mudah mencarinya. Perlu kita pahami para jemaah, kuncian mencari menyembah dan yang disembah tadi. Pertama, kita harus tahu pada hukum Islam, yaitu Islam, ihsan, dan iman. Iman, Islam, ihsan. Ini rumus. Ya, untuk mencari yang disembah dan yang menyembah, jangan menciptakan kajian-kajian yang keluar dari dalilnya Allah. Ingat, bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu itu adalah yang berdasarkan dari dalil-dalilku sendiri kata Allah. Bidahlihi. Jadi gini, sekarang kita bahas. Rukun Islam itu ada 5. Rukun iman ada 6. Nah, ihsannya mana? Setelah 5 kali 6, 30 ketemu dalam juz. Juz ini adalah nama kehambaan Allah. Nama kehambaan Allah juz ini yang dinamakan ihsan. Bukan insan, tapi ihsan. Ihsan ini mana wujudnya? Nah, di sini kita lihat. Ihsan seperti kita di dalam kaca. Kita berkaca, bercermin. Nah, apa beda yang di dalam kaca yang di luar kaca? Kalau yang di luar bergerak, yang di dalam juga bergerak. Nah, disinilah yang dikatakan diri yang disebut diri, yaitu ahyan sabitah. Ahyan sabitah itu diri yang dihambakan, diri yang dasar dari penghambaan Allah. Ya, itu berasal dari apa? Berasal dari sifat dari 7 manawiyah Allah pada diri. 7 sifat asmaul husna. Ada sama, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu. Nah, kalau sudah 7 ini disatukan, dia akan menjadi batang tubuh batin atau batang tubuh Rabbani. Inilah yang disebut dengan ihsan. Nah, di sini kita lihat, kalau memang 5 rukun Islam, kebenaran ihsan ini tadi, lihat 6 rukun iman dan 30 pada juz 1 ihsan. Jadi kalau ini kita lihat, iman, Islam, ihsan, alif, lam, lam, ha. Kita lihat di sini. Kalau memang ada kehambaan Allah bernama ihsan, mari kita buktikan dengan kita lihat alif, lam, lam, ha. Alif itu akadnya 1. Sementara lam itu 3. Lam kedua 3. Yang ha 5. 5, 3, 3, 1, 3, 3, 5. Berarti 3 ini 6. 1, 6, 5. Ya, 1 akadnya alif, lam, 3, 6, akadnya lam, ha, akadnya 5. Jadi 1, 6, 5. Nah, di sini kita lihat 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Disinilah mewujudnya 7 daripada sifat Allah tadi.
kodrat iradat ilmu, sama basar kalam hayat, menjadi batang tubuh ihsan yang dinamakan batang tubuh halus. Tapi halusnya dia boleh berwujud seperti kita melihat diri kita dalam kaca. Perbedaannya, yang di dalam kaca itu dia tidak punya najis, dia tidak punya nafsu, dia tidak punya akal, dan dia tidak punya keinginan manusiawi, tapi dia bisa bergerak kalau sudah mengikuti geraknya. Makanya dalam hukum kusyuk ada 4. Pertama, iman, Islam, tauhid, dan ma'rifat. Nah, di sini juga kita harus paham, apakah kita sudah beriman di saat kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Nah, kita hanya mendirikan sifat keihsanan Allah. Sifat keihsanan Allah tadi yang menghadap kepada yang batang tubuh halus tadi. Jadi yang maujud ini namanya ahyan karajiyah, dan yang wujud batang tubuh batin itu namanya ahyan sabitah atau zohir batinnya Allah. Lebih hakikinya ahyan sabitah, ahyan karajiyah. Jadi kita menyembah itu ada sifat asma yang 7 bagi Allah, lebur dalam kodrat ihsan. Ini ihsan ini adalah juz atau kehambaan. Nah, sementara Allah dalam posisi batin, yaitu suatu kodrat wujud ada di dalam hati yang tidak boleh diumpamakan dengan apapun. Jadi di sini kita sudah paham para jemaah sekalian, bahwasannya di saat kita tahbir, kita memisahkan yang batil, yang di luar kaca, yang memiliki najis dan semuanya, dan dilipat tangan, matilah yang punya najis tadi, tidak berarti dan tidak berfungsi, maka berdirilah wujud ihsan tadi yang tidak memiliki najis apa-apa, dan diri halusnya ini adalah kodratnya semata. Disitulah yang 7 mawujud ini menghadap kepada kodrat tunggalnya Allah, batin sir rahasia di dalam hati kita yang tidak boleh kita sebut namanya, yaitu ada di dalam ketiadaan. Ketiadaan bagi kita, ada bagi Allah. Begitu para jemaah sekalian. Jadi di dalam kita menjalankan sholat ini memang harus tahu nafis isbatnya, mana yang dipisahkan, mana yang ditetapkan. Kalau kita sudah bisa menetapkan diri ihsan kita, maka disinilah yang dikatakan lebur alif menjadi zat, lebur lam pertama menjadi sifat, lebur lam kedua menjadi asma, lebur ha menjadi af'al. Maka berdirilah batang tubuh ihsan untuk menghadap kepada batin zat Allah tunggal, yaitu di dalam hati kita. Jadi kita tidak memakai tubuh jasmani lagi, tapi sudah memakai tubuh ihsan menghadap kepada tubuh halus batin itu sendiri. Di dalam tubuh batin itu ada wujud yang tidak boleh disebut namanya, halus daripada yang halus, tapi berpeganglah kepada kebenaran ihsan tadi agar kita mendapatkan kepada diri yang halus atau di ahyan sabitah tadi, untuk dapat menjadikan atau dapat menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam ketiadaan kita. Jadi kalau sudah kita tiada, itulah pengakuannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu bukan kita lagi, itulah gerakan Allah. Jadi kalau sudah kita mendapatkan mana batang tubuh ihsan tadi, maka kita sudah beriman dalam sholat kita. Jadi yang harus kita imani itulah 4 syarat kusuk tadi, salah satu iman. Jadi iman ini tahu kita bisa mengimani bahwasannya diri ihsan itu adalah diri ibadahnya berasal dari 7 kodrat yang ada dalam diri kita. Sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu, itu adalah hayatullah. Nah, disitulah kita berpegang bahwasanya
Ihsan itu bukan insan. Kalau insan masih membutuhkan makan minum, masih membutuhkan istri, itulah dinamakan kuatun insaniyah tadi. Tapi kalau ihsan itu adalah berasal dari Islam, iman, dan ihsan. Jadi bukan berasal dari air, api, angin, dan tanah. Maka dihalalkanlah, lebih dimuliakan lagi orang yang lebih tinggi ilmu sholatnya daripada orang yang mengerjakan sholat tanpa ilmu. Kenapa? Sholat hanya bisa dikerjakan dengan dua cara. Pertama, ifa'alus sholah, yaitu yang jasad hanya mengerjakan, sementara yang di dalam di ihsan itu ialah mendirikan. Apa yang kita dirikan? Iqamatis sholah. Nah itu tadi, bagaimana kita mendirikan diri ihsan tadi untuk menghadap kepada Islam dan imannya Allah, yaitu batin zatnya Allah di dalam diri kita, di dalam hati halus kita. Jadi kalau kita sudah bisa menjadikan, memisahkan kebatilan tubuh jasad yang kembali ke tanah dengan segala hawa nafsunya, maka berdirilah tubuh ihsan tadi untuk menghadap kepada kehambaan Allah tadi. Menghadap hambanya Allah adalah ihsan bagi diri. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah bisa mencoba, alangkah baiknya kita mencoba pelan-pelan belajar sholat. Jadi saya ijazahkan, silakan mencoba bagaimana kita mendapatkan kusuk. Kusuk itu ada 4 caranya. Makanya pertama kan syarat kusuk itu pertama iman. Iman itu apa? Ada yang kita imani dari seluruh perbuatan hakikat. Sholat itu harus kita imani, termasuk ihsan diri tadi. Kalau sudah mati insan, berdirilah ihsan. Insan bukanlah ihsan. Jadi setelah mati yang jasad, maka lahirlah akayan karajiah jasad kedua, yaitu ihsan. Nah, yaitu iman. Yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini apa yang dikatakan sholat? Yaitu adalah din. Din itu menggerakkan diri. Nah, kita selalu menggerakkan diri ihsan ini di dalam menjalankan sholat tadi. Jadi bukan menggerakkan jasad, jasad mengikuti diri yang ihsan. Nah, insya Allah. Nah, yang ketiga, kita harus tahu bahwa sholat itu butuh tauhid. Apa yang dikatakan tauhid? Kita membaca ayat itu suci, ayat itu wahyu. Jadi kalau ayat suci, ayat itu wahyu, tidak boleh mulut kita yang membicarakan, tapi mulut kita hanya menyampaikan. Ayat keluar dari hati, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Itu yang harus konsentrasi di situ. Ayat suci tidak melalui bibir, tapi bibir hanya menyuarakan saja. Jangan dalam kesadaran kita yang mengebarkan, tapi kita yang menghadirkan, jantung yang menggerakkan, dan mulut yang mensuarakan. Itu baru tauhid ilahi. Dinamakan tauhid kuaniyah. Kalau tauhid kuaniyah itu adalah batin yang sudah menzohir. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah ma'rifat. Ma'rifat itu dalam sholat bukan memandang, tetapi berbisik kepada batinnya Allah di dalam diri kita. Jadi kalau kita melakukan sholat, kita sujud, kita duduk, kita ruku, kita berbisik, maka berbisiklah kepada batin. Karena itu adalah kemuliaan dan kehormatan Allah dengan suara ayat sin. Disitulah, karena nas itu sin, maka kita sesuai dengan Quran. Bismillah. Jadi kita tidak boleh mengencangkan suara apabila kita melakukan ibadah setelah rakaat-rakaat. Karena ada rakaat, ada ibadah. Jadi insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan kita mulai, mudah-mudahan dimengerti semua jemaah bagaimana yang dikatakan menyembah dan yang disembah. Maka kita harus mengerti tentang perbedaan umat dan hamba. Kalau hamba adalah sifat Allah sendiri yang menghadap kepada dirinya, tapi kalau umat adalah jiwa kita yang dirohkan kepada Rasulullah. Jadi bedalah cara melakukannya. Kalau makomnya mengaji tentang hamba, wujudnya adalah ilmu.